Pemirsa, kembali Anda saksikan program Daai Mata Hati bersama saya Astia Dika. Beragam kisah humanis serta informasi ringan yang menarik akan mengajak Anda untuk melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut ringkasan kabar kami hari ini. Olahraga golf untuk tunanetra. Kristi Damayanti dan sahabat pena. Kegemarannya menulis dan berbagi pengalaman melalui surat kepada para sahabat membuat Kristi dikenal sebagai sosok yang menyenangkan. Selain menuliskan pengalaman kepada para sahabat pena yang ia miliki, Kristi pun sering berkirim surat kepada para tokoh dunia seperti Lady Diana, George Bush hingga Margaret Thatcher. Siapa menyangka surat-surat yang ia kirimkan kepada tokoh dunia mendapat balasan langsung. Salah satu yang paling berkesan adalah balasan surat dari Lady Diana yang masih ia simpan hingga kini. Sebelum tren internet dan jejaring sosial, surat menyurat via pos menjadi salah satu cara untuk berhubungan dengan teman, saudara, atau relasi. Hubungan yang terjalin lewat kegiatan surat menyurat ini kerap disebut sahabat pena. Istilah ini tak lagi populer saat ini, mengingat masyarakat lebih memilih media sosial dan surat elektronik sebagai sarana komunikasi dengan alasan lebih praktis. Salah satu yang pernah mengalami kejayaan sahabat pena adalah Kristi Damayanti ketika usianya 8 tahun. Kristi gemar membalas surat, menjalin persahabatan melalui surat dengan orang-orang, baik dari dalam dan luar negeri. Saya masuk ke komunitas sahabat pena, terus banyak sekali teman-teman baru tulis surat ke saya. Itu terus sampai agak bosan karena ngomongnya tuh itu aja, cerita namanya juga SD kan. Terus meningkat untuk cari sahabat pena dari luar negeri. Saya tulis surat. Dan bahasanya juga sederhana, zaman kelas 4 SD. Dan 2 minggu setelah itu saya ingat dibales. Seneng banget, saya lonjak-lonjak. Nah, terus abis itu saya edik untuk menulis surat untuk orang-orang terkenal. Lady Diana, Margaret Thatcher, Ferdinand Marcos, dan masih banyak tokoh ternama lainnya yang membalas surat Kristi. Kini, ibu 2 orang anak ini memiliki 88 koleksi surat dari tokoh ternama di seluruh dunia. Jelas hampir semua raja-raja dan ratu-ratu Eropa dibalas, termasuk negara-negara kecil misalnya Liechtenstein, Luxembourg, yang kecil itu dibalas. Terus 2 presiden Amerika membalas surat saya seperti Ronald Reagan sama George Bush senior. Terus ya misalnya tokoh India, Indira Gandhi dan Rajiv Gandhi, terus Ferdinand Marcos, Lady. Satu kan memang itu yang pertama, kedua memang saya paling suka dia. Cantik banget sampai sekarang aku suka, masih suka. Sekali orang SMS untuk dia sangat-sangat termotivasi kan. Kemarin cerita tentang berbagi. Kini Kristi tak lagi menulis surat. Penyakit stroke yang menyerang tiba-tiba melumpuhkan bagian kanan tubuh Kristi. Meski begitu, Kristi tetap peduli untuk mengkampanyekan pentingnya menulis. Berkat hobinya tersebut, sederet penghargaan pun diraih lulusan arsitektur tahun 1992 ini.
Ya, setelah SMA saya nggak nulis surat lagi karena kan kuliah arsitek kan sibuk ya, malam baru pulang. Jadi memang sudah berhenti sampai setelah sakit saya stroke kayak gini, saya mulai mengeksplor lagi untuk gimana caranya untuk membudayakan menulis surat dengan tulisan, bukan dengan BBM, SMS atau email. Kini, kegiatan korespondensi melalui surat pos sudah jarang ditemui. Perkembangan teknologi menghapus goresan tangan di lembaran kertas yang kerap memiliki arti sendiri. Meski teknologi telah menghapusnya, kegiatan surat menyurat tetap memiliki kesan mendalam di hati Christy. Karena berkat kebiasaannya menulis surat, ia bisa mengkoleksi berbagai tanda tangan tokoh populer dunia. Siapa bilang olahraga golf hanya milik pemain bermata normal? Di tangan pelatih golf asal Korea Selatan, Lee Chong-gi, atau yang akrab disapa Leo, penyandang tunanetra bisa berlatih olahraga golf layaknya pemain golf profesional. Bermain golf tak terpaku pada indera penglihatan. Selama posisi tubuh benar dan kelenturan otot tepat, siapapun dapat memainkan olahraga ini. Ya, berangkat dari keyakinan ini, pelatih golf asal Korea Selatan, Lee Jung-gi, optimis mengenalkan olahraga ini kepada penderita tunanetra di seluruh dunia. Pria yang akrab disapa Leo ini telah memperkenalkan dan merintis pelatihan golf bagi penderita tunanetra sejak tahun 2006 di Seoul, Korea Selatan. Melatih 60 murid tunanetra, Leo telah mengantarkan kelompok penyandang disabilitas dalam turnamen golf tunanetra internasional, seperti di Korea dan Jepang. Menginjakan kaki di Indonesia sejak tahun 2010 lalu, Leo juga ingin memberikan pengalaman baru bagi penyandang tunanetra di Indonesia. Menggandeng 3 orang penyandang tunanetra dari Yayasan Mitra Netra, yaitu Arya, Juwita, dan Denny, Leo mengadakan pelatihan golf secara cuma-cuma di Ruko Pinangsia Lipo Karawaci, Tangerang. 골프는 일반인들이 굉장히 어렵다고들 합니다. Ya, orang biasa pun untuk belajar golf emang sulit. 그렇지만은 저는 제 생각에는 골프는 딱 2가지만 잘하면 된다고 생각을 합니다. Jadi Paleo ini punya pemikiran ada 2 macam untuk bisa belajar golf. 그 한 가지, 첫째 한 가지라는 것은 거리를 멀리 보내면 되는 것이고, Yang pertama, yang penting jarak jauh yang ditempuh. 두 번째로는 방향성만 반드시 보내면 되는 겁니다. Yang kedua, itu harus lurus ke arah lubang yang dituju. 자, 그렇기 때문에 우리 시각장애인들도 실질적으로 그것을 만들기 위해서 원을 그리는 운동을 하는데 그 원만 잘 그리면은 되는 것입니다. Ya, dengan para tunanetra pun itu dengan belajar seperti ini artinya untuk mempelajari bagaimana caranya memukul bola dan sebagainya. Ya, di ruangan berukuran 4 x 3 meter persegi ini, Leo mengajarkan golf dengan lapangan golf virtual. Menggunakan alat simulator khusus berupa screen golf, para penderita tunanetra dilatih melenturkan posisi tubuh, melemaskan otot, mengayunkan stik golf,
dan berlatih jarak pukul. Meski menggunakan lapangan virtual, namun bola dan jenis stik golf yang digunakan merupakan alat yang digunakan secara umum. Jika latihan dasar sudah dikuasai, selanjutnya mereka akan diajak berlatih di lapangan golf sesungguhnya. 투나네트라는 뭐 다른 어떤 방식으로 하는 것 같은데 전혀 그렇지 않습니다. Jadi tunanetra pun jadi bisa mempelajari seperti ini, nggak ada bedanya dengan yang biasa. 똑같은 골프장과 똑같은 기구 14개를 스틱을 사용을 하기 때문에 똑같은 방법입니다. Jadi masalah tempat, alat, dan bagaimana cara menggunakannya atau cara memukulnya itu tidak ada beda, semua sama. Adalah Arya Indrawati, Ketua Bagian Humas Yayasan Mitra Netra ini merupakan murid tunanetra pertama Leo di Indonesia. Meski awalnya mengalami kesulitan, namun Arya telah membuktikan bahwa olahraga golf dapat dimainkan tanpa harus mengandalkan indera penglihatan. Awalnya saya agak ragu-ragu, tapi setelah ngobrol dengan Pak Leo dan Pak Leo menceritakan bahwa murid-muridnya menjadi murid-murid yang tunanetra juga bisa menjadi pemain golf yang profesional. Setelah itu saya juga bertemu dengan beberapa teman tunanetra. Kebetulan setelah ketemu sama Pak Leo itu saya ada konferensi di Bangkok. Dan di sana saya bertemu dengan beberapa teman-teman tunanetra yang dari negara yang sudah maju, Kanada, Australia, mereka juga bermain golf. Lalu saya berpikir, oh berarti tunanetra di Indonesia juga harus mulai belajar bermain golf, apalagi kalau itu bisa menjadi olahragawan profesional. Saya sekarang jadi bersemangat dan sudah jatuh cinta sama golf. Karena saya jadi berolahraga minimal sekali seminggu, lalu di rumah saya belajar stretching, belajar gerakan-gerakan, dan saya merasa lebih sehat sekarang. Pada awalnya pasti ada banyak tantangan, misalnya kalau bermain golf itu kan badan kita harus lentur, sementara saya jarang olahraga gitu. Saya olahraga paling jogging kan tidak membutuhkan kelenturan ya. Sementara golf tadi Mbak lihat kan waktu kami berlatih itu sangat membutuhkan kelenturan, harus passing, swing, ototnya harus bagus. Pada awalnya tantangannya adalah badan saya pegel semua. Tapi setelah beberapa minggu, lama-lama otot saya sudah terbiasa. Berdasarkan pengalamannya melatih tunanetra di Korea, hampir semua muridnya mampu bermain golf layaknya orang berpenglihatan normal. Semangat yang dipancarkan ketiga muridnya di Indonesia telah melahirkan harapan besar bagi Leo untuk berpartisipasi dalam turnamen golf di Brazil tahun 2016 mendatang. 나중에 이 선수들과 함께 브라질에 가가지고 금메달을 따는 게 최고의 목표입니다. Jadi artinya mengharapkan sekali yang 3 orang ini atau yang diajarkan Pak Leo ke Brazil biar dapat juara medali emas. Keterbatasan penglihatan bukanlah penghalang untuk berpartisipasi di dunia olahraga, termasuk di bidang golf. Dengan semangat dan kemauan, siapapun bisa menjadi pemenang dan tampil dalam turnamen internasional untuk mengharumkan nama bangsa. Menonton film layar tancap di ruang terbuka ditambah riuhnya pedagang asongan yang hilir mudik. Suasana ini mungkin sudah sulit ditemukan di perkotaan saat ini. Namun jika Anda rindu suasana demikian, kini di Kota Bandung hadir Warung Misbar yang menawarkan nuansa nostalgia menonton film ala rakyat.
Nah pemirsa, saat ini saya berada di Kota Kembang, Bandung. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah tempat makan dengan konsep yang unik. Yaitu tempat makan yang dilengkapi dengan konsep layar tancap plus dengan film-film jadulnya. Penasaran? Yuk ikuti saya. Misbar, gerimis bubar. Akronim ini identik dengan layar tancap, hiburan ala rakyat yang sempat menjadi primadona pada era 70-an. Ya, menonton film gratis di lahan terbuka ditemani suara riuh pedagang asongan, pasti menjadi suasana yang begitu langka saat ini. Berangkat dari kerinduan akan suasana nostalgia, warung Misbar pun hadir dengan konsep serupa tapi tak sama. Pemilik warung Misbar itu mempunyai konsep di era tahun 70-an itu adalah semacam layar tancap. Kemudian beliau itu memadukan dengan makanan-makanan kami. Artinya adalah kita ini menarik orang pecinta makanan dengan pecinta film-film jadul untuk datang ke tempat kami. Ketika memasuki rumah makan yang terletak di kota Bandung ini, Anda akan disambut dengan suasana khas yang unik. Bangku-bangku yang sengaja didesain sederhana dan terkesan usang, tersusun rapih, mengelilingi sebuah layar terbuka berukuran 3 x 2 meter. Dari layar putih dan besar khas layar tancap inilah, para pengunjung bisa menikmati beragam film zaman dulu yang sempat berjaya pada masanya. Tak jarang, penonton dibuat terpingkal oleh tingkah para aktor